Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Rea Silvana Blaskaningrum dengan NPM 21130433031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pandangan Islam terhadap tari tradisional. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pengertian agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup bagi seluruh makhluk. Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia. Salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara menarik dan mempesona. Agama Islam mengajarkan hal yang merupakan dasar dari agama, yaitu akidah. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam dibangun oleh dua makna esensial, yaitu pendidikan dan agama Islam. Salah satu pengertian pendidikan menurut Plato adalah mengembangkan potensi siswa sehingga moral dan intelektual berkembang, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati, dan guru menempati posisi penting dalam memotivasi dan menciptakan lingkungannya. Dari beberapa pendapat tokoh yang telah menjelaskan makna pendidikan tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi secara timbal balik. Yang kedua, siswa adalah manusia merdeka yang dipandang memiliki potensi untuk selanjutnya potensi tersebut ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan. Yang ketiga, pendidik adalah orang yang memiliki posisi penting dalam proses pendidikan, termasuk dalam memotivasi dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang keempat, manusia dengan intelektual cerdas dan karakter yang baik, tujuan dari pendidikan sehingga menemukan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pandangan Islam terhadap tari tradisional. Pada aspek berkesenian, seni dalam pandangan Islam merupakan manifestasi pengalaman estetika dalam jiwa manusia. Seni lahir dari sisi terdalam manusia, didorong oleh kecenderungan seniman kepada yang indah, apapun jenis keindahan itu, menurut M. Quraish. Kesenian dalam berbagai wujudnya merupakan bentuk aktualisasi eksistensi manusia dalam berbudaya. Tujuan dan fungsi seni dalam Islam merupakan sebagai penopang dan pembantu ajaran Al-Quran, yakni menghantarkan pada kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa taala melalui keindahan, bentuk, warna, dan bunyi yang memikat. Dengan kata lain, seni mampu menghantarkan manusia pada yang tak terhingga dan bertindak sebagai sarana untuk mencapai yang maha benar. Terdapat beberapa norma dalam Islam yang mengatur dalam berkesenian. Yang pertama, tidak ada nilai unsur-unsur yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, tidak melukis sesuatu yang bernyawa dan pornografi. Yang ketiga, menghindari tasyabuh atau meniru-niru dan tabaruj, memamerkan kecantikan. Yang keempat, selalu menjalin tali persaudaraan dengan mengedepankan toleransi. Yang kelima, dilarang menciptakan hikayat yang menceritakan dewa-dewa dan mengeritik Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dilarang menampilkan drama dan film yang melukiskan kekerasan, kebencian, dan kekejaman. Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam segala hal. Lalu selanjutnya, agama Islam mulai masuk ke Indonesia. Tari-tari mulai berkembang setelah Kerajaan Mataram Islam pecah menjadi dua dan menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Muncul tari-tari klasik seperti tari bedaya, tari serimpi, dan yang lainnya, yang menggambarkan keagungan kerajaan masing-masing dengan berbagai filosofi yang mendasari terbentuknya tarian tersebut. Meskipun tari tersebut muncul di masa perkembangan agama Islam, namun banyak tidak melihatnya sebagai tari Islami, karena memandang kostum dan iringan yang digunakan tidak menggambarkan seorang muslim. Gambar di samping merupakan contoh tari serimpi dan tari bedaya. Lalu yang selanjutnya, salah satu tarian terkenal adalah tari sufi yang sering ditampilkan pada saat acara yang bernafaskan keislaman. Tari sufi menggambarkan keagungan Tuhan dengan gerakan berputar melawan arah jarum jam seperti muslim yang sedang takwaf di Ka'bah. Kostum berwarna putih yang digunakan bertujuan untuk mengingat kematian, seperti manusia yang hanya mengenakan kain mori di liang lahat.
Tari Sufi menjadi salah satu tarian yang diakui dan dianggap sangat islami karena memberikan kesadaran pada manusia tentang kematian. Pada mulanya, tari Sufi identik dengan Timur Tengah, namun dengan adanya akulturasi baru, dalam sajiannya membuat tari Sufi menjadi lebih dekat dengan masyarakat Jawa dan menarik bagi masyarakat penikmatnya. Ada pun beberapa contoh tarian yang menyuratkan nilai-nilai ajaran Islam, seperti tari Rato Jaroh dari Aceh, tari Kuntulan dari Pemalang, dan tari Rodat, dan lain-lainnya. Tari-tari ini diiringi musik yang melanturkan sholawat, pujian, atau keagungan Allah sehingga secara jelas menunjukkan tari Islam. Mengenai tari dalam pandangan Islam, seringkali menemui titik balik ketika dipertemukan dengan aturan penggunaan pakaian bagi perempuan dan sangat kontras dengan kostum para penari yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Kostum yang digunakan seringkali ketat serta menampakkan lekuk tubuh penarinya. Sementara aturan dalam Islam, bagian yang boleh terlihat oleh orang lain bagi wanita hanya telapak tangan dan wajah. Ketika tubuh perempuan terlihat, maka itu merupakan sebuah aurat. Meskipun tubuh penari perempuan tertutup rapat, sekalipun jika pakaian digunakan masih ketat dan memperlihatkan lekuk tubuh, maka dianggap belum menutup aurat atau belum sesuai dengan syariat Islam. Ketika gerakan dan kostum dalam sebuah tari mempunyai makna dan pesan tersirat yang ingin disampaikan kepada penonton, maka Islam pun tidak melarangnya. Selain itu, bila tarian menampilkan gerakan-gerakan erotis yang berlebihan sehingga memunculkan hawa nafsu bagi para penontonnya, itu juga tidak dianggap sesuai dengan syariat Islam. Seni tari dianggap bersifat Islami apabila kandungan pesan yang disampaikan saat menari mengandung unsur-unsur Islam. Lalu selanjutnya nilai-nilai pendidikan Islam pada tari tradisional. Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam tari tradisional, misalnya tarian Ratep Muisekat, diantaranya adalah menyangkut tentang akhlak, kesetiaan, dan persaudaraan, berperilaku baik terhadap sesama seperti memuliakan tamu. Kemudian nilai akidah seperti meningkatkan Allah, bersalawat kepada Nabi, dan pesan mengingat kepada kematian. Selain itu juga terdapat pesan ibadah seperti selalu bersyukur. Kemudian yang terakhir, pesan muamalah yang dapat dilihat melalui rasa hubungan baik dengan sesama manusia, seperti mematuhi peraturan dan patriotik atau rasa kepahlawanan. Selain itu, nilai Islam juga bisa dilihat melalui ragam gerak dan pakaian dikenakan. Tari Ratep Muisekat juga mempunyai fungsi yang sangat mulia bagi masyarakat Aceh, yaitu sebagai sarana menyampaikan pesan atau media syair ajaran agama Islam. Hukum menari dalam Islam. Menari, joget, dansa dalam bahasa fikih disebut dengan araksyu atau azafnu. Ibnu Abidin menyebutkan bahwa araksyu adalah bergoyang dan bangkit atau lompat-lompat mengikuti irama musik atau nyanyian. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah menyatakan menari dihukumi makruh dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah atau rendah dan safah kebodohan. Menari merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa atau muru'ah, juga termasuk perbuatan lahwun atau kesia-siaan. Lalu ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram dan tidak makruh, namun hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika araksyu atau menari hanya sekedar gerakan lurus atau tegak dan miring. Al-Baqini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sebagai menjatuhkan wibawa atau muru'ah, hukumnya menjadi haram. Hukum menari dalam Islam atau araksyu secara umum adalah makruh. Namun, ini jika tidak disertai perbuatan yang dilarang agama seperti diiringi musik, membuka aurat, bergaya seperti wanita, meniru orang kafir, minum ham, dan yang lainnya. Jika dibarengi hal-hal yang diharamkan, maka hukumnya haram menurut sepakat ulama. Asy-Syafi'i Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan berjoget atau menari hukumnya asalnya makruh. Namun jika dilakukan dengan cara yang nyeleneh atau meniru orang kafir, maka menjadi haram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang pandangan Islam terhadap tari tradisional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.